Selatan. Baik Bapak dan Ibu, kita sekarang ke Muara Rupit, ke Musirawas Utara. Kita akan menjumpa Febri Sulih Pambudi, seorang guru kimia keren, berbakat dari Muara Rupit. Ya, kita hadirkan Bapak Febri Sulih Pambudi. Silakan Bapak Febri Sulih Pambudi. Oke, terima kasih langsung ini ya, Bu Rani ya. Iya, Oh langsung. sudah kalah Bapak. Nanti kalau sebentar Pak Febri, nanti kalau saya Pak Iksan yang bergabung, nanti mohon jeda sebentar untuk opening speech-nya dari Pak Iksan. Terima kasih. Siap, Bu Rani. Monggo Pak Iksan, Pak Febri silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Pak Febri. Gimana kabarnya? Sepertinya cuacanya menyeluruh ini mendung gerimis ya. Mendung gerimis dan meresahkan Pak. Ini mati lampu enggak, banjir enggak. Saya juga khawatir ini Bapak Ibu ya. Di sini tadi habis mati listrik sebentar, alhamdulillah sudah hidup lagi. Semoga kegiatan kita malam ini lancar dan kita dapat banyak ilmu nih malam hari ini. Oke Bapak Ibu. Sebelum ke materi ya Bapak Ibu ya, perlu ditekankan nih Bapak Ibu, ini sistemnya kita sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti karena saya jadi pembicara, saya narasumbernya itu bukan berarti saya mengajari gitu Bapak Ibu. Tetapi kita sharing, ya mungkin nanti sesi sharingnya gantian Bapak Ibu gitu, bukan hanya saya saja gitu. Nah malam ini kesempatan saya, jadi izinkan saya untuk berbagi ya Bapak Ibu yang sudah saya lakukan gitu. Ya insya Allah malam ini ada manfaatnya, insya Allah nanti kita lihat aja Bapak Ibu. Oke, saya sambil izin share screen ya Bapak Ibu ya. Kalau saya share screen-nya suka yang menyeluruh, jadi bisa pindah tab. Oke, tampil ya Bapak Ibu ya. Tampil Bu Rani. Salah. Sini. Tampil Pak, cakep. Silakan. Oke. Nah, malam ini Bapak Ibu, kita sharing sedikit nih Bapak Ibu tentang cara cepat buat media pembelajaran kimia ya. Mungkin Bapak Ibu yang bergabung ada yang bukan dari non kimia ya, nggak masalah gitu, itu bisa diterapkan untuk mapel lain. Tapi malam hari ini Bapak Ibu akan lebih fokus ke materi kimia gitu ya. Nah, dengan kita membuat media pembelajaran kimia ini, kita insya Allah itu bertransformasi dari ruang kelas yang statis nih, menjadi nanti bisa kita buat lab, laboratorium digital yang bermakna, menggembirakan dan berkesadaran. Nah kalau udah dapat 3 kata ini ya, bermakna, menggembirakan, berkesadaran, ini pasti terngiang-ngiang itu tentang pembelajaran mendalam. Nah ini sedikit tentang saya Bapak Ibu, silakan kalau mau berkenalan lebih nanti di Facebook saya Febri Sulih Pambudi atau di Instagram saya ya @vespa52. Nanti boleh saling follow nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum ke media ajarnya Bapak Ibu, kita ke program prioritasnya Kemendikbudrismen di tahun lalu dan juga masih di tahun ini, yaitu pembelajaran mendalam. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dan mungkin sudah benar-benar ada di kepala Bapak Ibu gitu. Yaitu tentang 3 prinsip utama pembelajaran mendalam. Yaitu ada 3 Bapak Ibu. Ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini ada kata kuncinya masing-masing Bapak Ibu. Cara mudahnya kalau berkesadaran berarti siswa itu punya motivasi intrinsik gitu yang datang dari diri sendiri gitu, sehingga nanti dapat menghasilkan fokus yang tinggi ya, fokus yang tinggi dan punya rasa ingin tahu. Jadi dalam mengikuti pembelajaran itu motivasinya tinggi Bapak Ibu. Jadi siswa ini tidak akan pasif gitu. Nah, berkesadaran ini bisa dibangun dengan salah satunya dengan menghadirkan pembelajaran yang bermakna nih Bapak Ibu, yaitu relevan dengan kehidupan nyata.
dan bisa mengkonstruksi pengetahuan baru dari pengetahuan yang masa lalu. Jadi dari konsep kimia nih ya Bapak Ibu ya, walaupun tidak semuanya abstrak Bapak Ibu, tapi ada beberapa materi yang itu tidak bisa dilihat secara kasat mata secara langsung gitu Bapak Ibu, dan itu perlu visualisasi gitu. Nah, itu harus berhubungan, kita hubungkan dengan kehidupan nyata sehari-hari sehingga pembelajarannya bermakna Bapak Ibu. Dan juga dalam proses belajarnya Bapak Ibu, kita hadirkan nih suasana yang positif gitu, dan menantang. Jadi bisa terhubung secara emosional gitu Bapak Ibu. Ya walaupun dan kita perlu garis bawahi ya Bapak Ibu ya, untuk menghadirkan menggembirakan ini tidak harus ice breaking gitu ya. Ya walaupun ice breaking itu salah satu contoh ya cara untuk menghadirkan pembelajaran yang menggembirakan. Dan ini bisa kita hadirkan dengan cara yang lain Bapak Ibu, salah satunya dengan menghasilkan dengan menampilkan media pembelajaran yang interaktif nih Bapak Ibu, dan nanti dengan bisa juga dipadukan dengan model-model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dan menggembirakan. Nah, kenapa saya bahas ini terlebih dahulu Bapak Ibu? Jadi materi yang kita bahas pada hari ini relevan dengan pendidikan yang sekarang dan sedang digalakkan nih Bapak Ibu dan diprioritaskan. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum ke materinya lagi, sebelum ke materi utamanya ya Bapak Ibu ya, kita singgung dulu nih, karena ini ada tujuan utamanya nih Bapak Ibu. Jadi kita media pembelajaran yang kita buat malam hari ini itu bisa diterapkan nih dengan di papan interaktif digital atau PID nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu melihat secara langsung ya, atau mungkin sudah memakainya dalam keseharian gitu ya. Dalam seminggu pasti saya pakai Pak, setiap minggu itu untuk pembelajaran. Walaupun jumlahnya masih terbatas, ya semoga tahun ini nambah ya Bapak Ibu ya. Itu sangat bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi amat sangat disayangkan gitu Bapak Ibu kalau papan interaktif digital ini hanya ngendep gitu, hanya ngendep di laboratorium gitu, tidak sampai di kelas gitu. Dan ngendepnya itu Bapak Ibu, bahasa mengendap itu berarti kan diem aja gitu, nggak dipakai gitu. Ya Bapak Ibu walaupun Pak susah untuk bawanya ke kelas gitu, kelasnya agak jauh, ya sudah kita moving kelas aja Bapak Ibu, ajak ke lab gitu Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu punya keunggulan ya Bapak Ibu sudah tahu lah ada ekosistem yang terpadu, bukan hanya disentuh ya, tapi sudah kompatibel itu, bersatu gitu Bapak Ibu. Lalu bisa memvisualisasikan objek abstrak gitu, nanti kita bisa buat objek 3D-nya bisa langsung di otak-atik di situ tuh. Dan ini bisa menjadi alat panggung utama gitu, menghidupkan prinsip pembelajaran bermakna dan menggembirakan. Nanti dengan media pembelajaran yang kita buat Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini bisa nanti Bapak Ibu saya yakin udah tahu lah ini ya, kalau bermakna berarti visualisasinya bagus nih, biar siswa benar-benar paham gitu. Menggembirakan bisa disentuh. Kadang tuh siswa nih Bapak Ibu mereka kan taunya tuh TV Prabowo gitu ya. Pak cobalah Pak, saya yang mau maju gitu ya. Coba ya. Dan mereka tuh senang Bapak Ibu. Nah, kita manfaatkan kesenangan mereka ini Bapak Ibu untuk dapat pembelajaran yang lebih dalam gitu dan bermakna gitu Bapak Ibu. Lalu sehingga ini nanti Bapak Ibu memicu eksplorasi gitu. Jadi kalau kayak gini nanti gimana ya gitu. Jadi penasaran siswa tuh ada. Ini bisa ini terus menciptakan, ini juga bisa sama lah Bapak Ibu lah. Nah, ini muara akhirnya Bapak Ibu nanti diharapkan siswa itu fokus karena kenyamanan digitalnya ya, materinya, terus punya rasa ingin tahu, lalu mendorongkan regulasi diri. Kalau nggak berhasil gimana Bapak Ibu? Ya coba lagi gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada istilahnya apa ini Bapak Ibu? Sinergi digital, yaitu mengisi PID dengan kreasi AI. Nah, ini Bapak Ibu bukan saya menyalahkan atau gimana ya Bapak Ibu ya, tetapi amat sangat disayangkan gitu Bapak Ibu kalau papan secanggih itu hanya untuk nonton YouTube gitu Bapak Ibu. Ini nih ya, kalau hanya untuk nonton YouTube Bapak Ibu ya
dengan proyektor biasa pun bisa Bapak Ibu, dengan gadgetnya atau gawainya siswa pun bisa Bapak Ibu. Tapi dengan adanya PID ini sangat disayangkan kalau kita nggak eksplornya naik level gitu Bapak Ibu. Kita nggak buat media ajarnya yang naik level gitu Bapak Ibu. Jadi manfaatnya itu ya sudah bermanfaat sih sebenarnya, pakai YouTube juga bermanfaat gitu. Tapi kita bisa membuat manfaatnya itu lebih besar gitu Bapak Ibu. Jadi ada panggung yang besar nih Bapak Ibu. Kalau yang panggungnya kosong nih ya nggak pernah ini ya akan sepi Bapak Ibu. Dan juga kalau panggungnya ini yang ngisi pemerannya biasa saja Bapak Ibu, atau penyanyinya biasa saja, ya ada penontonnya tapi kurang antusias Bapak Ibu. Tetapi kalau kita benar-benar misalnya ibaratnya itu artis yang terkenal gitu, penyanyi yang terkenal, itu kan akan memancing fokusnya siswa gitu Bapak Ibu. Sampai nanti siswa itu akan bilang, Pak, kita belajarnya pakai PID lagi. Nah, itu tinggal tugas kita berebut sama guru yang lain itu Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa buat media ajar untuk PID ini, salah satunya yaitu menggunakan ini Bapak Ibu. Ya ini pasti sudah kenal lah Bapak Ibu, yaitu Gemini ya Bapak Ibu. Bahasanya Gemini. Ya Gemini juga boleh Bapak Ibu nyebutnya. Ya, Gemini AI gitu. Kalau saya nyamannya pakai ini Bapak Ibu, pakai Gemini. Boleh juga Bapak Ibu pakai platform yang lain juga bisa. Misal pakai ChatGPT, pakai apa lagi ya? Banyak pokoknya, atau cloud gitu ya. Bisa juga Bapak Ibu, atau pakai Canva juga bisa Bapak Ibu. Senyamannya Bapak Ibu saja. Kalau saya nih Bapak Ibu, sesi malam ini akan sharing tentang Gemini AI. Karena nyamannya pakai ini Bapak Ibu. Nah, kenapa Pak Gemini AI ini Bapak Ibu? Yaitu kalau saya itu, bagi saya ya, ini bisa memecahkan konsep kimia yang padat rumit menjadi alur materi. Nah, gimana nanti Bapak Ibu biar jadi materi yang bagus gitu. Ya, kita sebagai guru harus bisa mengarahkan nih di Gemini AI-nya itu untuk menghasilkan materi yang bagus. Nah, dari materi yang bagus dan terstruktur itu Bapak Ibu, nanti kita buat media pembelajaran yang beragam. Bisa juga nih salah satunya Bapak Ibu, kita buat cerita kimia nih melalui Gemini ini, storybook nih. Jadi nanti kita bisa buat semacam buku cerita gitu Bapak Ibu. Nah, dan apa ya, kalau saya dulu kuliah tuh pernah belajar tentang pesona kimia gitu, suruh buat puisi, suruh buat cerpen. Nah ini bisa di apa dimanfaatkan nih Bapak Ibu, ini fiturnya nanti kita insya Allah simulasi Bapak Ibu. Lalu ada juga notebook LM nih Bapak Ibu, ini pasangannya nih Bapak Ibu. Kalau bagi saya notebook LM ini pasangan yang serasi untuk Gemini ini Bapak Ibu. Di notebook LM ini Bapak Ibu ya, hanya dengan naskah ya Bapak Ibu, dengan naskah, dengan materi saja gitu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya PDF buku atau punya materi dalam bentuk PDF, materi yang lain tuh dalam bentuk PDF gitu Bapak Ibu, atau materi dalam bentuk slide gitu, atau materi dalam bentuk teks yang disalin gitu. Ya, intinya dia dalam bentuk naskah Bapak Ibu, itu bisa diproses nih Bapak Ibu sama notebook LM jadi apa aja nih. Jadi banyak sih sebenarnya Bapak Ibu. Tapi yang paling menarik bagi saya ya, itu kita bisa buat slide nih Bapak Ibu. Termasuk yang Bapak Ibu lihat saat ini. Nah, ini buatannya notebook LM nih Bapak Ibu ya. Visualnya kan kalau menurut saya sangat menarik nih Bapak Ibu. Ya. Ini buatnya di notebook LM. Jadi slide nih Bapak Ibu. Bisa juga dibuat jadi video. Nah, video nanti kita bisa atur alurnya tuh Bapak Ibu. Lalu bisa juga jadi podcast, bisa juga jadi infografis, jadi kuis, jadi peta konsep. Itu bisa semua Bapak Ibu. Nanti tinggal sekali klik. Ya. Jadi dengan media yang kita ini sekali klik bisa kalau mau general. Kalau mau prompting lagi ya yang lebih bagus juga bisa Bapak Ibu, dan itu sederhana Bapak Ibu. Nanti kita praktek. Pokoknya Bapak Ibu dijamin
ya saya berani menjamin gitu. Kalau sudah pakai ini Bapak Ibu nggak akan buat slide secara manual lagi gitu. Udah semacam apa ya, mengirit waktu, hemat waktu gitu, hemat waktu beberapa bulan, berapa tahun gitu Bapak Ibu. Kalau sudah pakai ini gitu. Kalau saya sudah kecanduan Bapak Ibu. Nah, dan ini menurut saya puncaknya ya, kalau kalau di kimia ya Bapak Ibu ya, itu ini semacam impian saya gitu Bapak Ibu. Dulu saya sebelum eranya AI gitu ya, itu saya tuh kan mau praktikum ini terkadang terbatas gitu Bapak Ibu, bahan dan alatnya dan juga keadaan labnya. Nah itu saya bingung itu mau praktikum pakai apa. Oh kalau bahan-bahan sekitarnya ya bisa juga, itu sudah pernah juga gitu. Kalau ingin praktikum yang benar-benar apa ya, yang kayak di lab serius kayak kuliah gitu, kayaknya kok berat gitu. Dan ini saya dulu pengen buat ini Bapak Ibu, laboratorium praktikum virtual ini, buatnya dulu susah Bapak Ibu. Sebelum eranya AI gitu Bapak Ibu. Ya sedikit curhat itu. Bahkan dulu harus belajar coding gitu. Ya Eskim Eskim ini kalau ingin belajar buat laboratorium praktikum dipaksa jadi Eskom gitu. Ya walaupun I sama O itu nggak beda jauh Bapak Ibu, tapi prosesnya tuh jauh sekali Bapak Ibu. Jadi saya dulu belum ketemu sebelum eranya AI ini Bapak Ibu. Ya, saya sudah pernah buat tuh laboratorium praktikum virtual tentang sel elektrolisis itu, dan hasilnya mirip-mirip Bapak Ibu, sangat mirip dengan aslinya gitu Bapak Ibu. Dan kalau dipadukan dengan PID itu ya siswanya juga tertarik gitu Bapak Ibu. Walaupun ya nggak tertarik kalau kita praktikum langsung Bapak Ibu. Kan kalau ada eksplorasi itu ada gelembungnya gitu. Benar-benar kan dulu siswa tuh heran gitu, kok ada gelembung gitu. Kok ini kok ada yang mengikis gitu ya. Itu bisa divisualisasikan Bapak Ibu dengan laboratorium praktikum virtual gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita bisa memulai petualangan ilmu pengetahuan baru. Jadi kita padukan nih Bapak Ibu, pembelajaran mendalam, terus PID-nya, lalu kreativitas AI-nya ya, untuk benar-benar menghadirkan pembelajaran yang mendalam, bersadaran, bermakna, dan menggembirakan untuk siswa gitu Bapak Ibu. Ya, ini materinya sedikit sekali Bapak Ibu. Tetapi kalau kita simulasikan Bapak Ibu, luar biasa panjangnya, 3 jam pun rasanya kurang gitu. Oke, sebelum kita lanjut ya Bu Rani ya, dari materi ini nih Bapak Ibu, kira-kira saya mau tes ombaknya dulu lah. Kalau ngisi webinar pasti tes ombak nih. Kira-kira mana dulu Ayo yang gas, simulasikan? tes ombak. Mana dulu yang mau disimulasikan nih Bapak Ibu? Yang mana dulu? Ayo, Pak Sony mau yang mana Pak Sony? Pilihannya apa? Pilihannya apa banyak Pak Pak. Febri? Oh ini pilihannya Pak. Ada mau mana tadi ya? Ini sebentar. Mau notebook LM dulu atau Gemini Pak? Gemini be. Oh Gemini. Gemininya yang storybook. Yang story aku kan guru IPS sekarang. Oh guru. IPAS, oh, iya. IPAS. Oh, iya, IPAS ya, IPAS kan iya. ekonomi terakhir-terakhirnya. Oh, iya. Oke, oke nanti kalau waktu kita cukup ya, insya Allah kita semuanya kita simulasikan. Oke, mau storybook dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke TKP-nya ya, Bapak Ibu ya. Ini ke Gemini-nya nih. Kalau prinsip promptingnya, Bapak Ibu, saya yakin tahu lah ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya nyamannya, biasanya saya kenalan dulu, Bapak Ibu. Saya perkenalkan diri. Ya walaupun dengan history ini Bapak Ibu, si Gemini saya ini ya, yang akun saya ini sudah sangat kenal dengan saya gitu. Bahkan saya nggak nyebutkan nama, dia tahu nama saya.
saya nggak nyebutkan di prompting yang ini ya, yang baru mulai percakapan baru ini ya, saya tidak menyebutkan mapel, kadang ya sudah tahu saya ngajar kimia gitu. Itu bergantung AI-nya gitu Bapak Ibu. Tetapi perlu juga Bapak Ibu terus dikenalkan. Halo, saya biar tahu personanya Bapak Ibu. Suli Pambudi, seorang guru kimia yang mengajar di kelas 11 SMA. Materinya apa, Pak? Oh iya, Bapak IPAS ya, Pak ya? Halo, Pak. Materinya pasar kalau materi saya sekarang. Oh, yang kimianya, Pak. Oh, yang kimia. Kimianya cuma tentang zat, Pak. Oh, tentang zat aja ya, Pak. Iya. Ini saya contoh yang SMA nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh. Kalian nostalgia. Oh iya. Saya ingin membuat, kita kasih tugasnya nih. Kita mau apa sih? Sama AI-nya kita minta apa gitu. Sini saya untuk ke semuanya tadi ya Bapak Ibu ya, mau buat lab virtual, mau buat visualisasi yang 3D tadi ya, 3D tadi, notebook LM yang slide, video, itu kalau saya mulainya dari Gemini ini minta materi, buatkan materi ajar dulu Bapak Ibu. Kita buat materi ajar yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita, baru kita proses ke media-medianya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti dapat, bahkan nanti bisa diterapkan di RPP-nya Bapak Ibu. Tapi kalau RPP Bapak Ibu udah tahu, sudah terbiasa gitu ya. Saya yakinnya gitu. Walaupun nggak semuanya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya ingin membuat materi ajar lengkap tentang, oh ya saya tadi menurunkan tas. Ini tadi saya melampirkan file. Oke, saya history ini. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari TP-nya dulu Bapak Ibu. Ini CP yang terbaru Bapak Ibu. Jadi kita mengajarkan berdasarkan CP gitu ya. Saya minta materi-materi kimia pada fase F saja. Kalau yang fase E itu bergabung dengan IPA. Jadi ada biologinya, ada fisikanya. Fase F secara runtut. Itu aja lah. Biar cepat Bapak Ibu. Biar kita dapat materinya, benar-benar kita dapat materinya. Oke, kita tunggu dulu Bapak Ibu biar dianalisis. Saya tadi sudah ini, tapi materi historinya sebelah mana? Oh, yang ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu biar apa ya? Kita kan kadang tidak percaya dengan AI gitu. Dan benar kita tidak boleh percaya 100% gitu Bapak Ibu. Karena di sini sudah ada keterangan ini. Gemini adalah AI dan dapat melakukan kesalahan gitu. Nah, kita untuk meminimalisir ya, meminimalkan kesalahan itu Bapak Ibu, kita kasih referensinya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lampirkan nih, mau apa aja nih, foto bisa,
bahkan dari notebook LM-nya, kita bisa upload PDF-nya, doc-nya, dan lain-lain Bapak Ibu. Biar kita benar-benar percaya ini hasilnya benar gitu. Ya. Padahal saya nggak minta pembelajaran mendalam loh. Karena di sini historinya banyak pembelajaran mendalam, dia buat sendiri gitu. Nah, ini ya, di kelas di F itu ya, itu struktur atom, sistem periodik, ikatan kimia, bentuk molekul, gaya intermolekul, elektrokimia, sampai senyawa, karbon, dan makromolekul. Nah, kita contoh yang ini Bapak Ibu. Ya, seperti yang sudah saya spill di grup itu ya. Kita mau ini, pas ikatan kimia. Oke. Kembali lagi Bapak Ibu. Kenalkan. Materi aja yang mantap dan komprehensif tentang ikatan kimia dan bentuk molekul. Bantu saya untuk membuat materi tersebut dengan susunan yang terstruktur. Gini aja ya Bapak Ibu ya. Nanti pasti prediksi saya nih Bapak Ibu ada aja itu kan deep learning, padahal saya nggak minta loh. Nanti kita bisa revisi Bapak. Kita bisa iteratif Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini kita bisa langsung minta revisi ya. Tanpa dan saya nggak minta nih Bapak Ibu. Dan ini dengan prompt yang sama Bapak Ibu, dengan AI yang sama Bapak Ibu, tetapi beda akun Bapak Ibu, itu biasanya hasilnya berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau mau hasilnya semakin bagus Bapak Ibu, kita buat obrolannya itu berulang Bapak Ibu. Sering-sering minta hal yang sama gitu Bapak Ibu. Kalau kita minta belajar kimia, ya belajar kimia terus gitu Bapak Ibu. Nanti untuk belajar yang lain ganti akun gitu Bapak Ibu. Ya sebenarnya bisa juga Bapak Ibu kita kenalkan, tapi lebih bagusnya seperti itu. Nah, saya minta revisi. Dan mengobrol dengan AI ini ya anggap saja manusia gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini cerita nih banyak meme-nya itu ya. Kalau dulu nih Bapak Ibu pernah nonton kartun SpongeBob itu ya. Kita menertawakan plankton yang ngobrol sama robot gitu ya. Dan ternyata kita sendiri menjadi plankton sekarang. Kita ngobrol sama robot. Kalau curhat saya nggak pernah Bapak Ibu. Insya Allah saya curhat nggak pernah pakai AI ini. Tapi sekarang banyak juga Bapak Ibu yang curhatnya pakai AI gitu. Gitu kan? Nah ini ya materinya ya. Nah, jenis-jenisnya. Nanti kalau kurang Bapak Ibu boleh minta lagi. Karena keterbatasan waktunya Bapak Ibu, anggap saja materinya sudah pas. Oke. Dari materi ini Bapak Ibu, kalau mau jadi
media ajar yang seperti ini tadi Bapak Ibu. Ini ya. Seperti ini Bapak Ibu. Itu kita beranjaknya ke ini Bapak Ibu. Kanvas. Ya. Beranjaknya ke kanvas. Kalau kita mau storybook Bapak Ibu, kita prompting. Nanti storybooknya akan pindah ke sini Bapak Ibu. Nih, ada di sini. Ke atas ini ya. Nah, di sini ada game. Kita buka tab baru. Nanti ada storybook. Oh, hilang tempat saya. Oke, mana storybooknya? Ini ya, storybook ya. Sini. Nah, kalau ini games yang kita buat sendiri. Oh, ini ada RPP, generator gas. Bisa di custom Bapak Ibu. Nah, ini nanti makanya di sini Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, kita bisa langsung di sini. Ya. Kita bisa langsung di sini Bapak Ibu. Langsung prompting di sini. Tetapi untuk cara yang lebih mudah nih Bapak Ibu, kita minta bantuan AI-nya langsung aja Bapak Ibu. Ya, dari materi ini saya ingin membuat sebuah storybook dengan konsep dua siswa Andi dan Ando misalnya. Bebas Bapak Ibu, bahkan kalau nggak di ini dia ini sendiri Bapak Ibu sedang berpetualang di dalam lab untuk mempelajari materi untuk molekul gitu aja. Satu aja ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya bisa semua Bapak Ibu. Kita ke bentuk molekul aja contohnya. Buatkan naskah storybooknya secara lengkap dan menarik. Nah, kita minta buatkan naskahnya nih Bapak Ibu. Kalau mau ngetik sendiri ya nggak masalah Bapak Ibu. Ketik sendiri. Gitu. Kalau sudah kita buatkan naskahnya, nanti tinggal pastekan di sini. Nah, petualang fiksi. Ini Bapak Ibu ya. Kalau mau revisi Bapak Ibu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kita copy aja. Kita copy. Sini Bapak Ibu. Nah, biarkan dia memproses. Ini Bapak Ibu, biar waktunya efektif sambil nunggu dia berproses Bapak Ibu. Kita balik ke sini Bapak Ibu. Kita salin materinya nih. Dan langsung menuju ke notebook LM. Biar prosesnya bisa dua-duanya gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau belum berkenalan dengan notebook LM, kalau Gemini saya yakin sudah tahu semua Bapak Ibu. Kalau notebook LM mungkin ada beberapa yang belum, ya. Jadi notebook LM ini Bapak Ibu itu bisa membuat media ajar yang kita buat berdasarkan sumber materi Bapak Ibu. Jadi di notebook LM ini harus ada sumbernya Bapak Ibu. Ya, harus ada naskahnya tuh tadi. Nah, naskahnya ini Bapak Ibu sumbernya itu bisa dari
banyak bentuk Bapak Ibu. Bisa dalam bentuk video juga bisa kita tautkan dalam bentuk PDF, bisa diupload, bisa di drive, atau yang paling mudah nih Bapak Ibu. Kalau saya paling seringnya pakai yang ini Bapak Ibu, teks yang disalin. Jadi kita buat materinya itu di Gemini, nanti kita lanjutkan ke notebook LM. Nah, kita pilih teks yang disalin Bapak Ibu. Lepas tekan aja. Nah, kita sisipkan. Oke, nanti dia akan otomatis nih di judulnya. Ikatan kimia dan bentuk molekul sesuai dengan materi yang kita tempelkan tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung aja nih Bapak Ibu, bisa buat ini biasanya bentuknya podcast ya Bapak Ibu ya. Lalu ini slide presentasi, ini video, ini peta konsep ya. Lalu ada laporan, ada kartu tanya jawab, quiz, infografis, sama tabel data. Kita buat yang ini dulu aja Bapak Ibu, infografis dulu. Ini bisa kita pakai ini Bapak Ibu. Sebenarnya langsung diklik aja bisa Bapak Ibu. Tapi kalau mau lebih cantik nih Bapak Ibu, kita prompting aja di sini Bapak Ibu. Biar cepat. Saya minta sama dengan yang ini. Kita bisa salin Bapak Ibu. Misalnya ini Bapak Ibu. Ornamen kimia. Ini ya. Kalau saya desain-desain itu senengnya biru, hijau, putih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau warna yang lain, misalnya mau merah menyala ya silahkan Bapak Ibu ganti aja promptingnya. Nah, ini kita buat nih Bapak Ibu. Yang paling cepat biasanya infografis ini. Yang paling lama kalau kita generate video Bapak Ibu. Oke. Sambil tunggu video, kita ini nunggu infografis, kita ini slide-nya. Biar Bapak Ibu, kalau mau cepat diklik semuanya ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tinggal ngopi. Gitu. Kalian ngopi-ngopi ya. Oke, kita sambil balik ke sini. Biarkan mereka berproses. Balik sini. Oke. Izin Mbak Rani, suaranya ada nggak? Suara ininya. Aman. Enggak keluar, enggak terdengar di sini. Suara bukan suara saya bukan. Ida Iya, ada. enggak ada. Ini nggak Suara ada ya? dari storybook-nya kan, enggak ada. Nah, nanti dulu tak ganti dulu ke sini kayaknya tuh ya. Speakernya. Mana ya? Waktu itu emang ini karena pakai ada yang eksternal ini. Dengarkan Ini. diklik Pak. Petualangan Andi dan Ando, misteri Ini arsitek ada nggak? molekul. Ada. Sore Ada, itu di lancar. laboratorium kimia sekolah yang tenang. Masih nggak ada ya? Ada. Ada, Pak. Ada. Masih nggak ada ya? Ada Pak Febri, aman. udah oke tadi, udah oke, lanjutkan saja. Udah oke dan keren. Suaraku yang hilang. Nah, sebentar ada ini ya, ada iklan bentar. Nah, ini bukan suara, orang juga hilang. Bentar Pak, ada iklan Pak. Anak saya ini. Nah, ya oke, balik lagi Pak. Ada gangguan sedikit. Nggak ada suaranya ya. Ya.
Ini ada suaranya loh. Tapi share screen-nya enggak ini. Kalau dibagiin aja ya. Bapak Ibu. Share sendiri ya. Itu dibagikan ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipakai ini di PID Bapak Ibu. Nah, bagusnya nih Bapak Ibu emang nggak ada suaranya kalau di PID. Jadi anaknya aja yang suruh cerita gitu. Baca ini ya. Mbak Ani mungkin ada sedikit koreksi nanti di ini ya Pak ya, di apa Promptingnya. notasinya H2O. Iya, Jadi waktu ini kita suaranya kupas ada ya ini. materinya. Ada, tadi udah terdengar Pak. Oh alah. Dengarnya Iya, klik tadi lagi, sudah Pak. terdengar, tapi Bapak stop share. Oh ya. Salah berarti. Ada suaranya Betul. ada. Cuman ini mungkin Pak nanti kita bisa koreksi dikit Benar. di notasinya. Benar. Ini Jadi waktu karena ya materinya benar ini underscore ini masih dibacanya kayak gitu dia sama ininya. ya itu aja. Jadi nanti di ini. Lanjutin aja. Oke. Saya Pak, salah. keren. Padahal ini wush gitu. Wush, keren Nah, kok itu Pak. perlu kita revisi ya Bapak Ibu ya. Nanti direvisi aja di sini ditambahin gitu. Minta minta revisi sama ininya. Z tadi ZAAPPPP gitu. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Ini bagi yang suka cerita gitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang ini. Nah, ini infografisnya Bapak Ibu. Infografis ya, rahasia kestabilan atom, memahami ikatan kimia dan bentuk molekul. Ini ikatan ion, nah Cl ya, kovalen H2, ikatan logam, ya logam besi, lalu teori dan bentuk molekul. Kalau di infografis memang dia dipersempit sedikit Bapak Ibu. Ini contohnya yang linear, tetrahedral, sama oktahedral. Sebenarnya kan masih ada yang lain gitu. Biasanya di slide-nya ada Bapak Ibu. Ini tunggu slide-nya. Kalau slide yang jadi ini Bapak Ibu saya udah buat duluan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nih, dengan prompting sama ya Bapak Ibu ya. Nah, sinyal kan. Ya. Yang prompting yang Wah, sama. ini bisa buat media yang lebih menarik ya Pak ya. Ya, gitu Bu Rani. Nah, ini kan dari kenapa sih bisa terbentuk ikatan kimia gitu, stabil tidak stabil, duplet, oktet gitu ya. Nah, nanti ada di interaksi kimia itu ada intramolekul, ada intermolekul, antarmolekul. Pak Febri. Ya. Ini kan Pak Febri udah spill tuh yang buat teori Vesper tuh. Yang bentuk-bentuk molekul di grup tuh. Udah sebagian udah pada japri itu tanya, ih keren bener itu gimana buatnya. Ah, itu bisa di spill nggak sih Pak? Atau nanti mungkin bakal ada kelas lanjutan nih, gimana sih buat media seperti itu? Mungkin nanti ada pelatihan lebih dalam lagi. Kita buatnya tentu pelatihan buatnya ya. kan
nggak sedikit ya Pak ya waktu yang diperlukan Benar. kan. Nah, tapi Bapak Nah, bisa spill nggak sih ini guru-guru kimia ini sih penasaran gitu loh Pak. oke ya. Benar Bu Rani. Kalau untuk yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kalau Ini. dipakai di PID, nanti anak-anak memutar sudutnya, itu kayaknya Nah, lebih interaktif gitu loh Pak. ya. Bayangan saya tuh gitu. Jadi nanti Saya anak, oh putar kanan, putar kiri, bentuknya gimana? ya, Sudutnya berapa? Bener nggak sudutnya segitu, segala ya, macam gitu. Kayaknya lebih, gitu. ya. Keren. Ini kalau saya dulu kuliah Bapak Ibu, ini ya apa belum tetrahedral tuh pojok atas, terus arah yang berlawanan pojok bawah, nggak boleh salah. Gitu. Dulu visualisasinya kan agak ini, ada aplikasinya sendiri Bapak Ibu. Nah sekarang kita bisa buat nih Bapak Ibu, buatnya. Dan kalau kita mau aplikasi seperti ini Bapak Ibu, itu promptingnya kita ada yang langsung jadi Bapak Ibu, ada juga yang perlu revisi. Bahkan ini Bapak Ibu, saya revisi, yang saya kirim tadi di awal itu tidak kompatibel untuk mobile. Tapi kalau yang ini Bapak Ibu itu sudah kompatibel. Saya sudah cek. Dia akan jadi kursor menu yang melayang yang ini. Ya. Kalau Bapak Ibu buka yang tadi itu kalau dibuka di mobile itu kurang kompatibel Bapak Ibu. Tapi kalau yang baru ini coba saya ini ya. Saya sambil bagi nih ke anak PPS KI ya. Lihat ini ya. Kalau yang baru itu sudah bisa di mobile dan itu perlu prompting lagi Bapak Ibu. Nah, kalau mau di-spill caranya Bapak Ibu, ini kita dari yang mudah dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti slide-nya mana tadi udah jadi belum? Masih buat ya. Kalau mau ke situ Bapak Ibu, berarti kita mulainya dari sini nih. Dari materi ajar ini. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ambil materinya. Kita salin. Boleh sebenarnya Bapak Ibu, kita lanjutkan di sini juga bisa. Tapi karena di sini sudah minta storybook, nanti ininya juga biasanya masih terpengaruh cerita storybook gitu Bapak Ibu. Bagusnya buat percakapan baru aja. Materinya kita paste. Ya. Tinggal kita prompting. Dari materi ini saya ingin membuat aplikasi 3D bentuk molekul. Dan itu kita bisa lakukan untuk yang lain ya Bapak Ibu ya, misalnya model atom itu ya. Model atom itu kan ya kita terbiasa gambar itu kan anaknya kan. Itu sebenarnya bisa diobjekkan 3D itu Bapak Ibu. Gimana kalau Bond, si Rutherford itu gimana itu bisa di 3D-kan gitu Bapak Ibu. Ada ya gimana ya ini story-nya ya. Story-nya ada kayaknya saya ininya nanti di ini. Ya, saya ingin aplikasi 3D materi bentuk molekul dengan aturan. Ini kita harus bisa mengkomunikasikan ya apa yang kita mau dengan EA-nya Bapak Ibu. Aturan objek 3D-nya harus valid ya, Lalu dapat di zoom in, zoom out, bisa di zoom ya. Bisa diputar 360 derajat misalnya. Ditambahkan sumbu dan ditambahkan bentuk kubus virtual gitu ininya sebagai virtual. Gini aja dulu Bapak Ibu, nanti kalau dia masih belum sesuai kita prompting lagi. Pastikan
aplikasinya sesuai. Oh ya, tambahkan juga penjelasan materi untuk setiap bentuk molekul. Itu Bapak Ibu. Pastikan aplikasi bisa kompatibel untuk mobile. Nah, ini dulu aja Bapak Ibu. Banyak iklan di belakang Bapak Ibu. Ya, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Oh iya, tadi belum penjelasan. Di sini kan ada alat ya Bapak Ibu ya. Dipilih yang kanvas. Dan kalau mode pro itu biasanya terbatas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ke mode yang biasa dulu. Kalau udah benar-benar ini baru kita eksekusinya di mode pro. Ada batasannya biasanya Bapak Ibu dalam satu hari itu berapa kali. Nah, bahkan dengan prompting yang sama, Bapak Ibu, dengan yang tadi, ini biasanya hasilnya ada perbedaan. Kita tunggu saja, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terbiasa dengan Gemini Canvas ini, Bapak Ibu bisa buat website, ya, bisa buat permainan. Ini mau dipamer di ini contohnya ini lab virtualnya ini ya Bapak Ibu ya. Contohnya lab virtual. Ini keren amat Bapak. Neutralisis gitu ya. Neutralisis ya. Ya, ininya bisa diganti tembaga sama perak gitu ya. Dan ini kalau ini promptingnya berkali-kali waktu itu Bapak Ibu karena baru kenal gitu ya. Ini waktu dijalankan nanti, nah ya. Kalium iodida dengan larutan, oh ini terbentuknya nanti di katodanya terbentuknya gas hidrogen. Terus di anodanya ada, ini kan ada gas ya, oh berarti di gasnya gas hidrogen. Di anodanya itu ada endapan ini Bapak Ibu, ada item-item gitu. Itu endapan I2 yang warnanya coklat gitu. Nanti kalau ditambahkan indikator PP Bapak Ibu, dia warnanya ungu. Mengindikasikan kalau ini kan dia terbentuk gitu Bapak Ibu. Kak Febri, Ya, ini sambil tanya jawab ya Pak Febri ya. boleh. Ya gitu. Sambil Pak Febri kasih lihat sambil tanya jawab. Ternyata kan banyak sekali yang bisa kita lakukan dari si Gemini ya, Gemini, Notebook LM dan teman-temannya ini. Nah, ini ada yang tanya, berbayar nggak sih Pak? Apanya Bu Rani? Kalau Gemini-nya apakah harus yang pro kalau mau buat seperti ini, ataukah bisa dari akun belajar.id gitu? Bisa Bapak Ibu, bisa sebenarnya pakai akun biasa. Cuman kita harus membatasi di mode pro-nya Bapak Ibu. Membatasi di mode pro. Nah, ini kan beda ya Bapak Ibu sama yang saya buat tadi ya bentuknya. Walaupun promptingnya mirip-mirip ya. Ada keterbatasan ya Pak ya? Ya, kalau di mode ini ya Bu Rani ya, itu ada pembatasan berapa ya Bu Rani ya? Kalau yang akun pro Bapak Ibu itu tanpa batasan Bapak Ibu. Tapi kalau yang akun biasa itu ada pembatasan, makanya pakai mode yang lain dulu. Nanti baru kalau sudah sesuai baru eksekusinya pakai mode pro gitu Bapak Ibu. Untuk kanvas ya Pak ya? Ya, ngakalinya gitu. Sama juga Pak dengan yang belajar.id. Apa? Gemini, pakai belajar.id juga ada pembatasan kah? Sama. Oh ya, jadi untuk Bapak dan Ibu sama dengan akun biasa gitu ya. Ya. Jadi untuk akun Gmail-nya ini kalau yang biasa ada pembatasan. Tidak bisa bebas menggunakannya gitu Pak Febri ya.
Nah, ini Kalau yang kita buat tadi. Cuman standar ya ini ya, belum estetik gitu. Ya nggak ya, masalah ya, yang penting ininya ya. tapi cukup deh untuk anak-anak deh. Iya. Nah, Share-nya ini tadi gimana Pak Febri? Yang apa? mana yang di-share? Yang mana yang di-share biar bisa dibuka di Oh, PID? dibuka ya, di ID-nya di sini Bapak Ibu. Dibagikan, bagikan ya. Itu tinggal disalin. Salin. Coba Pak Feb, salin di grup Oh, di sini aja lah, di sini aja, atau di chat ya, di lihat chat. aja. Nah, Nah, itu Bapak Ibu. Kalau mau kita buka seperti ini. oke. Biasanya Berarti lebih nanti kan sulit. maksudnya kalau di PID kan kita buka ini aja, link Geminanya Ya, aja. Jadi nanti anak-anak bisa explore sendiri. mm-mm. Nah, Oke. Ini linear, bentuk ini. Kalau mau tampilkan itu sumbu ini, bentuknya langsung ini ya, notasi SO2, SO3 dan lain sebagainya itu langsung sesuai dengan anu ya ini kimia ya. contohnya ini. Padahal tadi kan kopasnya tidak. Ya, di contohnya ini langsung ada SO2, Oke. linear, contohnya BCl, CO2 ini. Langsung ada sumbunya itu ya Pak. Ada, kita bisa custom. Nah, ada sumbunya. Bisa juga pakai kubus. Kalau dulu, apalagi tetrahedral ini harus pakai kubus tuh. Ibaratnya ruangan ini nih. Di mana? Contohnya kan CH4 ya. Ini C-nya kan di tengah, H-nya di mana gitu. Kadang siswa nggak ini kan. Oh, H-nya tuh di Ya pojok Kak, atas sini, seberangnya sini, terus yang bawah sini, bawah sini. Karena dia kan antar tolakan itu makanya sama besar kan. Makanya ya. diletakkan di posisi yang terjauh. Dan itulah yang paling jauh. Gitu. Ini sama ini paling jauh. Nanti ada penjelasannya PEI, PEB gitu. Ini ada ini. Kalau yang di satunya tadi ada penjelasan tuh PEB-nya. PEB, PEB itu lebih besar daripada PEI, PEB. PEI, PEB lebih besar daripada PEI, PEI gitu. Tolakannya gitu. Ada. Kalau ini belum muncul, berarti kita harus prompting lagi. Gitu. Tapi ini sekali prompting sudah lumayan Bapak Ibu. Nah, Berarti nanti ini ya Pak, kalau di PID anak-anak bisa kita bisa. tentukan sudutnya sekian derajat itu yang mana sudut sekian derajat itu gitu ya. Anak bisa minta Ya, untuk menunjukkan bisa. Ini tampilin aja Bu ininya. sudutnya Kalau di sini belum muncul Bapak Ibu, ya kita prompting aja lagi. Dan ini perlu kesabaran Bapak Ibu. Ya, diperbaiki. ya kita tambahkan visualisasi sudut yang akurat pada setiap bentuk molekul. Dan biar cantik Bapak Ibu, fitur yang ini itu bisa dimunculkan, bisa dihilangkan gitu. Jadi nggak keluar terus gitu ya. Buat visualisasi. Jadi kita harus bisa berimajinasi gitu Bapak Ibu. Berimajinasi kayaknya harus ada inilah sudutnya. Tapi kalau ada sudutnya terus nggak cantik ini cantiknya. Berarti minta yang dihilangkan gitu. Buat visualisasi sudut yang sudut tersebut agar dapat dimunculkan dan dihilangkan. Prompting lagi aja Bapak Ibu. Kadang dia ngerti Bapak Ibu, kadang juga belum mengerti. Kadang penafsirannya beda gitu. Tinggal kita harus mengarahkan Bapak Ibu. Artinya kalau kita mau buat aplikasi itu sabar-sabar gitu. Sabar-sabar. Benar, sabar-sabar. Harus sabar-sabar Bapak Ibu. Kalau yang ini tadi Bapak Ibu, ya kita tinggal diklik aja, itu kan dapat. Nah, ya, materinya tadi itu. Stabilan, oktet, duplet,
Ini nanti promptingnya saya bagikan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Febri. Sama-sama. Buat teman-teman yang mau tanya, silakan tulis di kolom Boleh. chat, boleh, atau raise hand, Boleh. silakan. Nanti kalau ada misalnya tertarik nih Bu Rani, ya boleh kita adakan ya pelatihan khusus gitu ya Bu Rani. Iya. Karena kalau Khusus webinar ini untuk, terbatas gitu ya. iya, Salin. Nah, ini promnya Bapak Ibu. oke. Di-share Pak. Nah, bisa diedit Bapak Ibu. Nah, mau tambahin sosmed. Mana tadi ya? Belum siap. Nah, dia biasanya semakin rumit promnya, dia agak lama mintanya. Karena dia mikir dulu. Nah, nih Bu Rani, ada tuh Woi, sudutnya. itu ada sudutnya. Berarti bisa dihilangin juga ya? Bisa Nah. dihilangin, bisa dimunculin. Nah, Berarti bisa dihilangin dulu. Nanti anaknya suruh apa? Nunjukin mana yang mana? 80, 90 gitu. Nah, ini Atau bisa ditampilkan. Wah, kalau sana ini pakai PID kan lebih seru itu Pak. Anak-anak bisa puter ke kanan ke kiri. Sudutnya mana? Oh, yang ini ya. Satu kelompok maju, tentukan apa sudutnya berapa, bentuknya apa gitu bisa ya. Nah. Jadi nggak abstrak lagi. Nah, ini kan ada yang beda nih. Kalau yang di piramid. Yang 180, ini berarti yang lurus. Ada yang 90. Nah, ini ya. Segitiga bipiramid. Kalau mau tambahin kubus, nah lebih cantik lagi nih. Tambahin sumbul lebih cantik lagi. Tuh. Oke. Sudah Bapak Ibu. Dan nanti boleh explore Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu. Belum? Jika ingin bertanya di kolom chat silakan atau raise hand. Sayang kalau nggak dibagiin. Ilmu itu harus dibagikan. Nah, siapa tahu langsung dipakai habis ini. Gitu. Nah. Sip. Ada nggak? Nah, Bapak Ibu, sambil ini ya cerita ya, Bu Rani ya. Saya ini punya cita-cita gitu, Bapak Ibu. Cita-citanya gini. Ya nanti boleh dibantu Bapak Ibu. Nah, ini pengen buat website gitu Bapak Ibu. Semacam website yang menampung ini masih baru aja ini Bapak Ibu kepikirannya gitu. Nanti itu pengen ada seperti website yang untuk kita guru-guru kimia ini Bapak Ibu. Nah, jadi materi-materi media-media itu kita bisa kumpulin tuh Bapak Ibu link-linknya. Ya kayak ini tadi kan banyak, kalau kepisah kan ini ya Bapak Ibu ya, ini kan kepisah-pisah itu linknya kan beda-beda. Dan itu kita bisa pengen kumpulin gitu, pengen punya tampungannya gitu Bapak Ibu. Ini masih prototipe sih Bapak Ibu, masih ini juga. Nah, ini awalnya, nanti bisa untuk siswa kalau mau dibagiin kita cari materinya. Ini baru cita-cita, masih kosong ini Bapak Ibu ya. Kita kumpulin dulu ininya. Ini tampilan siswa, ini tampilan guru. Nah, itu bisa nanti sama lengkap sama apa RPP-nya, medianya, di sini ada semua gitu. Bisa paket komplit ya Pak Pep? Ya, tapi belum ada isinya nih, sistemnya belum terbangun, baru prototipenya aja. Dan ini buatnya juga pakai Gemini Bapak Ibu. Saya Eskim Bapak Ibu. Tetapi terkadang nganggapnya orang itu Eskom. gitu Bapak. Mirip-mirip kok Pak. Mirip-mirip. Cuman I sama O aja bedanya. Ya. Nah, gini Bapak Ibu. Ya, jadi kita punya media gitu Bapak Ibu. Dan ini saya pengennya tuh gratis gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dipakai gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau
oh saya mau ngajar ini, ada nggak ya materinya gitu, ada nggak, nanti RPP-nya ada paket lengkapnya gitu Bapak Ibu, ada RPP-nya juga, ada ininya gitu Bapak Ibu. Pengennya ini cita-citanya Bapak Ibu, baru rencananya saja, baru nyiapin dulu websitenya biar bisa ke situ gitu ya. Oke, keren Pak. Semoga tercapai cita-citanya. Oke, dan itu perlu bantuan Bapak Ibu. Di sini nanti dibuatnya ada kontributor itu, daftar kontributor gitu. Sip, Setelah itu sumbangsi kita untuk pendidikan gitu Bapak Ibu. Itu ya. seru sekali. Oke. Oke, baik teman-teman. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya silahkan di kolom chat. Seru sekali ini, kayaknya pada bingung ini mau tanya yang mana ya, yang ini seru, yang ini seru. Jadi dan pada nyobain Pak, pada nyobain, tapi kok ternyata ada yang lama karena kan promnya agak rumit. Ya. Gitu. Jadi ya. Oke, Pak Febri, seru sekali malam ini Pak Febri ya dengan berbagai macam media yang Pak Febri kenalkan, dan saya sangat suka sekali dengan simulasi bentuk molekulnya tadi gitu ya. Kayaknya izin Pak Febri nanti mau saya kembangkan lagi atau saya pakai itu yang Pak Febri sudah buat, nanti mau saya pakai di kelas, mau saya kembangkan lagi, dan sepertinya menarik. Mungkin teman-teman sudah banyak ide di benaknya masing-masing, ada yang asik eksplor dan lain sebagainya. Nah tuh keren Pak, saya juga mau kembangkan juga tuh Hasni Kesumarati. Nah Ibu Rati ini mau kembangkan juga, jadi terinspirasi. Jadi nanti ya, Bu, ya. kita bisa saling sharing di grup PP SKI Sumatera Selatan untuk media-medianya gitu. Karena kan kita nih ilmunya ilmu yang tidak terlihat ya. Kimia itu anak-anak kan abstrak gitu ya, apa iya gimana gitu ya, tapi dengan permodelan seperti ini lebih tervisualisasi dengan baik, dan kita juga tahu levelnya anak-anak, jadi kita bisa buat media sesuai sama level anak-anak kita. Tentunya di kelas saya dengan kelas Febri mungkin beda gitu, jadi kita bisa atur gridnya seperti itu ya Pak Febri ya. Oh bentar, Ibu Tiara mau tanya nih, pada notebook LM bagian slide dan infografis ada lambang beta, itu maksudnya apa ya Pak Pep? Ya, langsung ya Bu Rani ya. Sepengetahuan saya ya, biasanya kalau beta itu modenya masih dalam pengembangan, ya masih penyempurnaan. Biasanya kan sampai ke alpha tuh. Sama di platform lain juga, kalau dia fiturnya baru itu ya, biasanya modenya beta dulu, ya baru nanti benar-benar yang sudah sempurna gitu, masih dalam pengembangan. Bahkan fitur sekarang untuk slide itu Bapak Ibu itu ada fitur revisinya, ada ya, fitur baru revisinya. Itu baru muncul. Coba saya share screen lagi ya. Misalnya ada yang typo nih Bapak. Oke. Tampil ya Berani ya. Misalnya ada yang typo, saya nggak mau judulnya yang kayak gini, saya mau ganti gitu ya. Itu bisa direvisi di sini Bapak Ibu. Revisi. Ini baru. Ini belum lama banget, sebulan yang lalu kayaknya belum ada. Iya Pak, betul. Nah ini bisa. Misalnya gambarnya minta kita hilangin, nanti hilang Bapak Ibu. Yang lain pertahanin. Atau judulnya kita ganti, itu bisa. Per slide ini ya Bapak Ibu, kalau mau revisi sekalian. Nah, kita cek semuanya. Ada yang kurang. Sampai akhir baru diganti. Akhir kita revisi. Kalau ada salah di slide nomor 9 misalnya. Nah, nanti kita ganti misalnya bagian mana gitu. Itu. Ini baru banget ya. Soalnya tadi Bu Tiara ini mau coba, nggak muncul-muncul hasilnya untuk slide dan infografis. Oh gitu. Mungkin ini Bu Tiara, ini kan kita pakai notebook LM ya, infografis dan slide itu kan mungkin banyak elemennya, jadi tergantung juga di kondisi sinyalnya. Jadi mungkin lama gitu, lama munculnya gitu ya Pak Feb ya. Ya. Oke. Dan ini bisa juga kok Bapak Ibu untuk apa namanya? Untuk akun belajar, nggak harus yang pro. Ya.
Ini contoh akun belajar ya. Yang pakai akun belajar. Bentar, gede banget ini. Nah, oh ini aja di bagian coba. Notebook LM bisa bikin slide dari PPT yang sudah ada juga ya. Iya, slide dengan PPT kan pada prinsipnya sama ya Pak ya. Sama-sama. Pak Rizka. Ya itu mungkin bisa dibuat lebih menarik lagi PPT yang ada. Ini yang dibagikan mana ya? Ini yang muncul ini saja. Ini oh ya Bapak Ibu, di notebook LM ini bisa langsung dibagikan ya. Ini mana yang buatan sendiri itu mana? Ini nih kayaknya. Nah, ini sama aja kok Bapak Ibu, muncul semua. Itu ada beda. Ya itu Pak, Bu Tiara ini sudah buat tetapi tidak muncul slide dan infografisnya. Ini akun gitu, belajar dari nih, tadi. nih. Nah, Iya, belajar. tidak muncul. Mungkin Mungkin di kendala sinyalnya sinyal. dulu. Ada kok insya-Allah. Nah, terus Bu Tiara juga tanya lagi, apakah harus pakai akun belajar? Soalnya tadi pakai akun biasa yang nggak muncul-muncul. Nggak harus Bu Tiara. Atau kita mau coba ya? Coba. Kalau biasanya saya pakai akun belajar sama yang itu tadi. Ini akun biasa ya Pak Pep? Ya, akun biasa yang tidak pro. Sinyal. Ini enggak ini ya. Ada semua itu Bu Tiara. Coba saya ambil materinya dulu ya. Materinya mana tadi? Nah, ini aja nih. Apa aja materinya? Salah bukan di sini. Ini jangan salah ya Bapak Ibu ya. Yang bisa klik dulu. Ini muncul Bu. Muncul ini akun biasa. Yang tidak pro Gmail biasa, yang tidak pro enggak muncul. Jadi mungkin sinyal Bu Tiara. Gitu. Oke Pak Febri. Ya itu, ya silakan Bu Tiara. Bu Tiara mau ngomong langsung nih, biar mantep. Boleh. Silakan Bu Tiara, open mic-nya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi yang maksud saya nggak muncul itu bukan fiturnya Pak Febri, tapi hasilnya, hasil slide-nya. Iya. Apa mungkin kendala sinyal atau ada kendala yang lain maksud saya seperti itu. Oh, coba langsung ini ya Bu ya. Saya stop share screen-nya, sabar. Ya, tapi kalau sepengalaman saya itu pilihan di sinyal. Sinyal. Ya, iya. Ada kok. Ya, mungkin. Lagi dibuat. Iya, kalau fiturnya ada keluar Pak Febri. Fiturnya keluar. Cuman hasil akhirnya dari tadi saya tunggu kalau keluar. Ini tanpa prompting ya, Tiara ya. Nih nanti dibuat infografisnya sama ini. Saya langsung klik maksudnya tadi. itu Pak, masih muter-muter terus hasilnya lama gitu. Dan biasanya Pak Febri, benar, Bu. Iya, biasanya Bu, materi yang Ibu kasih banyak. Sehingga dia generate-nya juga banyak. Gitu. Slide-nya jadinya banyak halaman, jadi lebih lama. Ya, kayak gitu. Apalagi kalau generate video juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dulu awal-awal muncul itu memang slide sama infografisnya belum ada. Baru ini audio, video, peta konsep, ini Mbak paling baru ini. Slide sama present and infografis. Ini ditunggu aja. Emang berdasarkan materi, kalau materinya semakin panjang dia semakin lama. Apalagi promptingnya aneh-aneh gitu. Tambah ya. Misalnya kita minta visualisasi yang
3D, yang ini, yang itu gitu, biasanya waktunya lebih lama. Kalau saya biasanya ngakalinnya gini Bapak Ibu, jadi sekali jalan itu kerja semua gitu. Kayak tadi saya buat storybook, saya tinggal materinya saya taruh gitu. Jadi notebook LM itu diklik-klik sudah jadi, saya fokus ke yang lain. Misalnya saya mau buat objek 3D itu, saya fokus di situ. Nanti saya balik lagi ke notebook LM-nya, tahu udah selesai gitu. Kalau ditungguin biasanya ya lama gitu. Gitu. Baik. Terima kasih terima kasih Pak Febri. Iya Pak Sony. Jadi mungkin tips buat teman-teman kalau pada saat menemu koneksi internet yang oke, langsung digas. Benar. Ini Pak Sony ini buat 30 menit belum selesai karena 10 sumber. Dia baca dulu Pak. Dan promnya banyak, promnya lebih sulit. Ya. Mintanya banyak. 10 sumber itu berarti dia harus karena membaca ilmu sosial. 10 sumber itu, Bu. Pak. Ya. Dia harus membaca 10-nya dulu, terus dipelajari dulu, Pak. Maklum ilmu sosial sekarang. Oh, ilmu sosial. Iya, ngatasinya apa? Biar diringkas dulu, buat ringkasannya dulu, pakai Gemini, gitu. Nanti ringkasannya baru bawa ke notebook LM lagi. Kalau semua dari awal langsung di notebook LM, dia lama, Pak. Lama. Ya, tadi sudah dicoba, keren memang hasilnya, Bu. Oke. Ini sudah jam 9:04, Pak Febri. Udah lewat 4 menit dari waktu yang disiapkan. Oke. Closing statement Pak Febri. Oke. Ada slide-nya tadi nggak ya? Yang pasti seperti ini Bapak Ibu. Closing statement-nya itu sederhana saja Bapak Ibu. Di era AI ini Bapak Ibu, jangan sampai mendapat kemudahan gitu ya. Ini closing statement saya di mana-mana gitu ya. Di era AI ini jangan sampai yang dapat kemudahan itu hanya kita saja sebagai guru Bapak Ibu. Tetapi siswa tidak mendapatkan dampak yang signifikan gitu. Ibaratnya kita hanya membuat RPP saja, oh administratif kita selesai nih, aman, tapi kita mengajarnya biasa saja Bapak Ibu. Jadi itu kemudahannya hanya untuk kita, bukan ke siswa. Nah, ikhtiar kita Bapak Ibu dengan di webinar ini Bapak Ibu, kita belajar menyiapkan bahan media pembelajaran yang sangat membantu siswa gitu Bapak Ibu. Jadi jangan closing statement-nya itu jangan sampai kemudahan itu hanya berhenti di guru, tapi harus ada di siswa. Seperti itu Mbak. Jadi Bu Rani. Oke, terima kasih Pak Febri. Berarti kemudahan itu jangan hanya untuk murid, tetapi juga diturunkan ke siswa. Baik anak-anak dalam memahami materi dan dalam mengakses materi itu sendiri. Terima kasih Pak Febri, dan hari ini materinya menginspirasi sekali. Dan mungkin kita akan diskusi lagi. Siapa tahu nanti ada kelas khusus untuk membahas membuat generator atau membuat media-media ajar lebih spesifik lagi untuk kimia. Terima kasih Pak Febri, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Sampai jumpa tanggal 23 di webinar khusus dengan BGTK Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani, Pak Febri. Sama-sama. Nanti kalau ada hasilnya boleh di-share di ini ya Bapak Ibu.